menjunjung tinggi semangat dalam memajukan organisasi secara profesional dengan mewujudkan pengusaha yang mandiri dalam bidang jasa konstruksi. 7. Kami anggota Perkopindo menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kodrat organisasi dalam menjalankan tugas dan kedudukan di bidang jasa konstruksi. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya memasuki acara yang kita tunggu-tunggu yaitu bimbingan teknis pengisian data peralatan konstruksi pada aplikasi SIMPK yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Ahmad Soroni selaku pengurus DW Perkopindo. Kepadanya dipersilakan. Baik, tes suara saya kedengaran baik ya? Aman, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana dengan berkat limpahan rahmatnya kita dapat bertemu bersama-sama dalam acara atau dalam kegiatan bimbingan teknis pengisian peralatan konstruksi di aplikasi SIMPK. Sebelumnya saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang melaksanakan. Selanjutnya, yang terhormat Ketua Umum Pengurus DPP Pusat Perkopindo, Ketua beserta pengurus DPD Perkopindo se-Indonesia yang hadir, lalu juga yang kami sangat banggakan, kawan-kawan anggota Perkopindo yang turut hadir bersama kita pada kegiatan hari ini. Sesuai memang dengan tema yang akan kita bimbingkan atau kita melakukan bimbingan teknis, yakni salah satu tujuannya nanti untuk agar Bapak Ibu pemilik badan usaha mampu memenuhi salah satu syarat pemenuhan persyaratan sertifikat badan usaha Bapak Ibu yang telah terbit. Nah, sebelum kita sampai ke sana, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, sesuai dengan Permen PUPR nomor 8 tahun 2022, yakni permohonan SBU itu Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan, antara lain pertama data penjualan tahunan, lalu kemampuan keuangan, ketersediaan TKK yang awal-awal dulu pada proses norma baru ini yang lagi kita kesulitan kadang mencari personil atau pemenuhan SKK-nya karena tidak banyak waktu itu LSP beroperasi. Nah, namun sekarang PR itu sudah terselesaikan. Nah, yang selanjutnya kemampuan penyediaan peralatan, yang mana sebagian besar dari anggota kita kami yakini bahwa memenuhi kemampuan penyediaan peralatan ini dengan surat pernyataan komitmen, yang mana surat tersebut hanya berlaku 30 hari. Nah, lalu selanjutnya di kesempatan ini juga kami mengingatkan Bapak Ibu, ada kewajiban lain yang harus dipenuhi juga, yakni penerapan SMAP yang rata-rata anggota kita memenuhinya dengan surat pernyataan komitmen, yang mana dapat dibagi menjadi 3 untuk badan usaha kualifikasi besar, itu hanya berlaku 1 tahun. Nah, berarti yang bikin tahun 2022, 2023 udah habis, sudah kadaluarsa tuh surat pernyataan komitmennya. Nah, yang menengah tahun ini habis nih, yang untuk SMAP. Nah, yang untuk kualifikasi kecil itu tahun depan habis karena berlaku 3 tahun untuk yang kualifikasi kecil. Nah, nanti kita juga akan lakukan bimbingan teknis terkait nanti memenuhi data penerapan KPK. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang belum memiliki kemampuan finansial untuk mengurus sertifikat ISO-nya, ISO SMAP, nah itu ada alternatif lain lagi, yakni pemenuhan dokumen melalui aplikasi Pancek.
Pancek KPK. Nah, itu nanti kita insya Allah akan lakukan juga sosialisasi dan bimbingan teknis. Nah, selanjutnya kami juga mengingatkan salah satu syarat lagi untuk permohonan SBU adalah data keanggotaan asosiasi yang terdaftar di LPJK, yang mana Bapak Ibu yang hadir di kesempatan siang hari ini merupakan anggota Asosiasi Perkopindo. Nah, kami hanya mengingatkan di kesempatan ini mohon dicek ke kartu keanggotaannya. Nah, mana-mana yang masa berlakunya berakhir atau akan berakhir, silakan hubungi kawan-kawan di Dewan Perwakilan Perkopindo di domisili masing-masing untuk melakukan perpanjangan. Jadi Bapak Ibu, karena memang kami rasa sebagian besar anggota Perkopindo itu memerlukan bimbingan teknis ini, makanya kami akan secara reguler mengadakan kegiatan BIMTEK utamanya terkait bagaimana sih tata cara pemenuhan peralatan untuk SBU tadi yang surat komitmennya sudah kadaluarsa dan bagaimana mendaftarkannya di aplikasi SIMPK sehingga nanti Bapak Ibu pada akhirnya punya yang namanya surat keterangan lah dari PUPR bahwa alat Bapak Ibu terdaftar, nanti dapat yang namanya nomor seri ya, nomor seri sebanyak 8 digit. Nah, nomor yang 8 digit itu nanti Bapak Ibu penuhi sebagai pelaporan untuk mengganti surat komitmen yang sudah habis atau sudah kadaluarsa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, saya coba share sedikit tentang surat dari Pak Menteri terkait pemenuhan peralatan ini. Izin saya share dulu Bapak Ibu. Bentar, Nah, jadi Bapak Ibu, karena tadi surat pemenuhan komitmen 30 harinya rata-rata telah berakhir, jadi melihat hal ini Kementerian PUPR menerbitkan surat Bapak Ibu. Surat ini poinnya seperti ini. Nah, salah satu hal yang penting yang berdampak kepada SBU Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti tidak mampu memenuhi komitmen peralatan ini di dalam SBU, maka Bapak Ibu akan mendapatkan dampak yakni pemberhentian sementara SBU-nya. Jadi SBU-nya turun tayang atau dibekukan lah dalam artian. Nah, selain itu juga SBU Bapak Ibu nanti selama masa penghentian itu sesuai dengan poin 4 itu sebentar. Saya perlihatkan poin 4-nya tadi ya. Nah, poin 4 kita bacakan ada 3 poin, yakni A, tidak dapat memasukkan dokumen penawaran atau kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Yang kedua, akibatnya tidak dapat juga digunakan untuk melakukan peningkatan kontrak. Selanjutnya, SBU Bapak Ibu tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Jadi sanksi administratifnya cukup riskan nanti dampaknya untuk Bapak Ibu. Nah, lalu juga Direktur DKSDK juga menerbitkan surat bahwa sampai saat ini terdapat 150-an ribu SBU atau 49.000 badan usaha, mungkin termasuk diantaranya Bapak Ibu itu yang tadi kami sampaikan bahwa surat pernyataan komitmen peralatannya itu telah melebihi batas waktu yang ditentukannya, ini 30 hari kalender. Jadi waktu saat pertama Bapak Ibu mengajukan sertifikat badan usaha itu kan kalau tidak memiliki peralatan yang sesuai dengan syarat, maka Bapak Ibu boleh menggunakan surat pernyataan komitmen yang mana surat tersebut berlaku hanya 30 hari. Ini dari data DKSDK bahwa ada 150 SBU yang belum mampu memenuhi syarat yang surat komitmennya berakhir di 30 hari. Jadi ini patut kita tindak lanjuti agar memang SBU Bapak Ibu tidak
mendapatkan dampak sesuai tadi yang disampaikan pada surat Menteri. Baik Bapak Ibu, biar tidak berpanjang lebar, saya coba langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Sebentar. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Jadi di dalam BIMTEK hari ini kita akan membahas setidaknya ada 7 outline, yakni pertama pendahuluan, nanti berisikan tentang apa itu sih SIMPK. Nah, lalu yang kedua yang harus Bapak Ibu simak, yakni bagaimana menyiapkan dokumen untuk pendaftaran akun. Nah, jadi ada 2 langkah nanti pendaftaran, setelah pendaftaran baru kita mengisi peralatan kita di SMPK. Jadi penyiapan dokumen ini sangat penting Bapak Ibu, mohon diperhatikan nanti jangan sampai dokumen yang disiapkan tidak maksimal sehingga menghambat Bapak Ibu dalam melakukan proses pendaftaran akun. Apalagi ada 49.000 nanti badan usaha yang antri nanti di aplikasi SIMPK. Jadi ketelitian diperlukan dimulai dari penyiapan dokumen peralatan untuk pendaftaran akun SIMPK-nya. Lalu yang ketiga, tata cara pendaftaran akun SIMPK. Yang keempat, baru kita membahas soal penyiapan dokumen untuk pencatatan peralatan di SIMPK. Nah, ini untuk dokumen pencatatan peralatannya. Yang tadi, yang di nomor 2 itu untuk pendaftaran akun. Lalu yang kelima, tata cara pencatatan peralatan di SIMPK. Nah, lalu yang keenam, perbaikan data peralatan. Yang ketujuh, dokumen pendukung pengisian data peralatan. Jadi ada 7 outline yang akan kita bahas. Nah, nanti sistemnya terutama dari poin 2 sampai poin 6 itu setelah kami sampaikan, nanti coba kami buka sesi pertanyaan dulu, beberapa pertanyaan, nanti baru kita lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi biar tidak lupa kan, kita jadi per sesi saja. Oke, selanjutnya kita ke pendahuluan. Pertama, pengertian SIMPK. SIMPK atau Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi adalah suatu aplikasi yang disediakan untuk badan usaha jasa konstruksi maupun perorangan melakukan pencatatan material dan atau peralatan yang dimiliki. Nah, khusus hari ini kita membahas terkait peralatan karena tentang poin 2 ini pemenuhan syarat pemenuhan SBU. Jadi untuk mengajukan permohonan SBU, badan usaha wajib memenuhi penyediaan peralatan konstruksi yang dapat berupa milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya kami entah itu 1 tahun. Nah, jadi untuk Bapak Ibu nantinya yang alatnya merupakan alat sewa itu wajib dipastikan bahwa sewa yang Bapak Ibu lakukan itu minimal berjangka atau berdurasi selama 1 tahun. Itu sesuai dengan sumber yang kami kutip dari Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 3. Jadi memang baik pengisian, baik syarat-syarat itu memang kita mengacu pada Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Lalu selanjutnya, penyediaan peralatan konstruksi oleh BUJK itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi ini berdasarkan kualifikasi Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang badan usahanya SBU-nya kualifikasi kecil, itu cukup memenuhi paling sedikit 1 peralatan utama. Untuk kualifikasi menengah itu paling sedikit 2 peralatan utama. Lalu kualifikasi besar paling sedikit 3 peralatan utama. Lalu untuk
BUJKA atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing itu yang bersifat umum dan spesialis memiliki paling sedikit 5 peralatan utama. Lalu selanjutnya BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis itu paling sedikit 2 peralatan utama, sama dengan menengah. Spesialis nasional itu sama dengan menengah 2 peralatan utama. Nah, ketentuan jenis peralatan nanti Bapak Ibu bisa melihat di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 mulai halaman 71. Nah, jadi Bapak Ibu untuk melihat SBU-nya ini syarat alatnya apa sih? Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat pada lampiran Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 mulai halaman 71. Ini saya coba perlihatkan ya Bapak Ibu ya. Kita cek sedikit sebelum ke materi. Sebentar. Nah ini dia. Ini Bapak Ibu nanti setelah pembahasan materi, estafet kami kirimkan materi ini beserta 6 lampiran sebagai pegangan Bapak Ibu nanti dalam melakukan pemenuhan peralatan. Nah, ini termasuk nanti Permen 8 kami kirim ulang. Nanti Bapak Ibu langsung saja ke halaman yang kami sampaikan tadi. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi mulai halaman 71 Bapak Ibu sudah bisa melihat peralatan yang harus Bapak Ibu penuhi sesuai memang dengan SBU yang mau Bapak Ibu ajukan atau SBU yang telah Bapak Ibu miliki yang sudah terbit. Nah, itu tinggal dilihat saja di sini disesuaikan. Nah, dilihat di sini Bapak Ibu tinggal cari saja ini Ibu, Bapak Ibu apa? Subklasifikasi yang Bapak Ibu punya. Nah, ini disesuaikan dengan alatnya. Mulai dari halaman 71 Permen PUPR ini. Jadi kuncinya ini Bapak Ibu. Kuncinya Bapak Ibu untuk memenuhi peralatan. Nah, persyaratan peralatannya bisa dilihat di lampiran Permen PUPR nomor 8 ini. Oke, kita kembali lagi ke materi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap penting pertama, yakni penyiapan dokumen peralatan akun untuk pendaftaran akun SIM PK-nya. Pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan catatan data badan usaha Bapak Ibu. Nah, bisa nanti Bapak Ibu ketik di Notepad atau di Microsoft Word atau Microsoft Excel yang ada di laptop atau PC Bapak Ibu. Berisikan yang pertama nama badan usaha, lalu nomor NPWP badan usaha, lalu NIB badan usaha Bapak Ibu, lalu alamatnya diketik sampai kecamatan boleh, kalau lebih lengkap sampai provinsi juga boleh. Lalu nama penanggung jawab badan usaha, nah nama Bapak Ibu, nama direktur kan, direktur. Lalu selanjutnya nomor induk kependudukan atau NIK direkturnya atau NIK penanggung jawab badan usaha. Lalu selanjutnya email badan usaha aktif. Nah, khusus untuk email Bapak Ibu, karena permohonan riset atau perubahan emailnya itu sulit karena terlalu banyak layanan antrian, jadi kami harapkan untuk email aktivasi yang nanti Bapak Ibu gunakan untuk pendaftarannya diharapkan memang email yang valid dan benar-benar Bapak Ibu kuasai. Jangan sampai lupa password emailnya kan, jadi kita tidak bisa melakukan aktivasi. Nah, jadi di garis bawahi Bapak Ibu untuk email ini harus diperhatikan dibuat yang benar-benar firm. Termasuk juga nomor WA direkturnya itu dimasukkan nomor WA yang benar-benar aktif dan bisa diakses. Nah, setelah Bapak Ibu menyiapkan catatan ini di Notepad ataupun di Microsoft Word Excel Bapak Ibu, lalu hal selanjutnya adalah menyiapkan dokumen pendaftaran akun. Dokumennya apa saja? Ada 3 Bapak Ibu. Pertama, soft file atau soft copy eKTP penanggung jawab badan usaha atau KTP-nya direktur. Boleh dalam bentuk JPEG, boleh juga dalam bentuk PDF. Bebas. Nanti di dalam
akun SIMPK-nya juga diberikan notifikasi di situ boleh menggunakan format PDF, JPEG, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan adalah dokumen NIB Bapak Ibu. Itu jangan lupa, dokumen NIB dalam bentuk soft file, PDF biasanya yang Bapak Ibu download dari OSS, nah itu juga disiapkan. Lalu selanjutnya yang harus disiapkan soft file surat penugasan dari badan usaha. Walaupun direktur yang ngerjain sendiri ataupun diwakilkan itu wajib nanti membuat surat penugasan. Nanti format surat penugasannya, template-nya nanti kami kirim, dan pasti yang harus dipastikan bahwa surat yang Bapak Ibu keluarkan nantinya harus diberikan nomor surat, karena itu nanti korelasinya akan ada penginputan nomor surat juga nanti di dalam aplikasi SIMPK-nya. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan terkait bagaimana sih cara mendaftarkan akun SIMPK-nya. Nah, barangkali Bapak Ibu terkait persyaratan dokumen untuk pendaftaran akun ada yang ingin ditanyakan? Silakan langsung raise hand Bapak Ibu, atau langsung di unmute saja ininya, audionya untuk bisa menyampaikan. Tapi kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi pendaftaran akun. Sebenarnya ini mudah Bapak Ibu. Nah, yang pasti, namun yang harus benar-benar disiapkan adalah syarat-syarat. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu udah masuk ke aplikasi, itu Bapak Ibu udah mudah. Contohnya setelah Bapak Ibu menyiapkan ini. Nah, ini nanti di aplikasi tinggal Bapak Ibu copy paste saja. Jadi tidak perlu mengetik lagi di aplikasi. Jadi tinggal copy paste, upload, copy paste, upload. Jadi prosesnya cepat Bapak Ibu. Baik, coba saya baca di kolom chat, barangkali ada pertanyaan terkait syarat. Saya rasa mudah lah persyaratan ini kan, tidak ribet Bapak Ibu. Karena hal-hal yang urgennya juga sudah kami kami notif di sini agar Bapak Ibu tidak lupa atau keliru. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke tahapan. Oke. Nah, ini pendaftaran, tata cara pendaftaran akun SIMPK. Nah, ini sengaja tidak kami langsung praktekkan Bapak Ibu di dalam ini, agar memang kami buatkan seperti ini, agar pada saat setelah pelaksanaan ini Bapak Ibu bisa membawa materi ini dan bisa mempraktekkannya sendiri. Jadi biar tidak lupa. Jadi untuk BIMTEK pertama kali kami tuntun Bapak Ibu menggunakan tampilan materi capturean. Jadi bukan dalam bentuk sebenarnya. Nanti kalau sudah di BIMTEK kedua, Bapak Ibu sudah paham terkait syarat pendaftaran akun, sampai nanti bagaimana mengisi. Nah, itu boleh kita uji coba. Bapak Ibu nanti memberikan datanya ke kami. Nah, kami coba lakukan penginputan dan kita melalui Zoom. Untuk saat ini kami bimbing melalui materi yang berbentuk capturean langkah-langkah pelaksanaan. Nah, jadi untuk pendaftaran akun Bapak Ibu langsung masuk saja atau langsung mengakses ke melalui laptopnya. Kalau bisa Bapak Ibu jangan mendaftar melalui HP ya Bapak Ibu ya. Jadi biar mudah nanti mengupload, mencari data. Nah, itu disarankan menggunakan laptop atau CPU atau PC yang terhubung dengan internet. Karena ini harus terakses melalui internet Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan masuk ke halaman website simpk.pu.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke halaman ini, nanti akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan beranda dari SIMPK yang berisikan kegiatan-kegiatan dari Direktorat DK SDK,
Nah, lalu juga nanti Bapak Ibu bisa melihat, termasuk juga nanti akses untuk melakukan selain pendaftaran juga pencatatan peralatannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mengakses dan masuk ke sini, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah atau lihat di halaman bawah, ada ikon seperti ini Bapak Ibu. Pencatatan SDMPK. Nah, ini Bapak Ibu klik saja, pendaftaran akun. Nah, atau Bapak Ibu boleh masuk melalui menu. Nah, Bapak Ibu pilih menu pencatatan, lalu muncul sub menu. Nah, pilih yang bagian bawah ini Bapak Ibu, pendaftaran akun pencatatan. Nah, setelah Bapak Ibu klik ini, maka Bapak Ibu akan dihadapkan dengan tampilan pendaftaran akun seperti ini. Nah, Bapak Ibu ada dua pilihan tadi nih. Yang sebelah kiri, yakni kalau Bapak Ibu mau mencatatkan material konstruksi, misalnya Bapak Ibu punya kuari atau apa namanya ya, misalnya punya semen, misalnya gitu, gudang semen. Nah, itu bisa mencatatkan material di sini. Nah, karena keperluan BIMTEK kita hari ini adalah peralatan konstruksi, maka Bapak Ibu pilih yang ini, yang ada gambar loadernya ini nih, peralatan konstruksi. Diklik saja sampai dia berwarna kuning. Nah, maka tampilan ini, tampilan pengisian ini akan terisi seperti ini dia. Nah, karena Bapak Ibu memilih peralatan konstruksi, maka di bagian jenis pencatatan akan berubah menjadi sumber daya peralatan konstruksi. Lalu di bagian kategori instansi, ini Bapak Ibu pilih badan usaha ya, karena memang untuk pengisian SBU kan, persyaratan SBU. Ini Bapak Ibu pilih yang perusahaan atau badan usaha. Selanjutnya untuk email kami ingatkan kembali, jangan sampai Bapak Ibu keliru memasukkan email yang didaftarkan untuk aktivasi, karena kalau keliru permohonan risetnya atau permohonan pergantian emailnya itu antriannya panjang sekali Bapak Ibu. Takutnya menghambat proses dari pendaftaran peralatan Bapak Ibu. Jadi kami tekankan jangan sampai salah dalam memasukkan email. Lalu selanjutnya Bapak Ibu upload saja EKTP yang sudah disiapkan. Nah, yang mana EKTP tersebut kami harapkan itu terlihat jelas, tidak blur dan tidak dalam posisi miring. Kadang kan kalau kita foto kan agak miring. Nah, usahakan kalau seandainya fotonya bukan dalam hasil scan, itu Bapak Ibu foto yang rapi, yang mana data diri direkturnya memang terlihat jelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini diupload, yang NIK-nya diisi, jadi ini diisi saja sesuai. Jadi pengisian ini Bapak Ibu sudah tinggal copy paste saja dengan apa namanya yang tadi yang udah Bapak Ibu siapkan pada saat penyiapan dokumen syarat pendaftaran akun tadi, itu semuanya tinggal copy paste saja di sini. Nah, lalu selanjutnya di bagian bawah, bagian password ini Bapak Ibu isi, buat sendiri passwordnya. Boleh kombinasi antara angka dan huruf atau huruf dan angka, misalnya singkatan nama perusahaan ditambah tahun sekarang, misalnya yang buat yang mudah-mudah diingat saja Bapak Ibu. Jangan sampai nanti lupa kan. Lalu selanjutnya di bagian-bagian yang harus dicentang Bapak Ibu centang, ketentuan syarat dan ketentuan dicentang, untuk captcha-nya juga dicentang, I'm not robotnya. Nah, selesai semua diisi, Bapak Ibu klik bagian biru ini, submit. Nah, kalau yang mana datanya udah ready, boleh nanti sambil lihat ini, sambil praktik juga boleh. Tapi nanti setelah ini praktik juga lebih baik, karena memang urutan ini kami buat sedetail mungkin, tidak terlewat, agar Bapak Ibu mudah nanti praktek setelah ini. Nah, lalu setelah Bapak Ibu submit, maka Bapak Ibu di tampilan aplikasi ini akan muncul notifikasi. Saya besarin dikit ya. Nah, akun Anda terdaftar. Nah, akun Anda terdaftar, silakan buka email dan klik link aktivasi untuk mengaktifkan akun Anda. Jadi, Bapak Ibu
cek nanti emailnya, cek emailnya untuk melakukan aktivasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat nih email dari SDMPK, dari SIMPK yang berisikan, nah ini contoh ya, halo Imam Taufik, terima kasih sudah melakukan pendaftaran akun bla 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 bla. Nah, ada link aktivasi, Bapak Ibu klik ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik ini artinya dengan mengklik link aktivasi yang dikirim melalui email, otomatis Bapak Ibu sudah melakukan validasi terhadap dokumen yang Bapak Ibu input di dalam SIMPK ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu kembali lagi ke halaman ini pengirimannya tidak lama Bapak Ibu. Dia 1 hari sudah dia langsung dia. Ini aktivasi tidak memerlukan waktu. Jadi setelah Bapak Ibu klik link aktivasi, otomatis apa yang Bapak Ibu daftarkan tadi itu sudah bisa diakses. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu kembali lagi ke aplikasi SIMPK-nya, kembali login dengan memasukkan alamat email yang didaftarkan tadi, alamat email ini yang Bapak Ibu daftarkan, dan password yang Bapak Ibu bikin. Nah, ini di sini dimasukkan. Lalu klik saja masuk. Nah, maka Bapak Ibu sudah melalui tahap pertama pendaftaran akun. Tapi akun Bapak Ibu belum divalidasi oleh Kementerian PUPR atau DKSDK. Nah, keterangan seperti ini belum tervalidasi. Nah, untuk memvalidasi agar ini tervalidasi, maka Bapak Ibu harus melakukan langkah pengisian data badan usaha Bapak Ibu. Nah, nanti di bawah bagian dari tampilan ini ada yang namanya ada kolom seperti ini Bapak Ibu. Isi data sekarang. Coba saya perbesar ya. Dilihat. Nah, ini dia. Isi data sekarang. Ini Bapak Ibu klik saja. Bapak Ibu klik isi data sekarang. Lalu Bapak Ibu silakan isi data perusahaannya. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih Bapak Ibu. Pertama, ada kolom nama perusahaan. Nah, ini Bapak Ibu lihat bentuk perusahaan Ibu. Jika PT, pilih PT. Jika CP, pilih CP. Nah, di sini diklik saja. Lalu selanjutnya di sini Ibu isi nama perusahaan Bapak Ibu tanpa embel-embel PT atau CP di depannya. Cukup namanya saja, nama perusahaan saja. Lalu selanjutnya jenis perusahaan dipilih saja. Nanti jenis perusahaan ini ada pilihan PMDN atau PMA. PMDN itu BUJKN atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. PMA itu yang untuk BUJKA. Nah, lalu masukkan nomor induk berusaha. Ya, jadi data yang Bapak Ibu siapkan awal tadi di Notepad atau di Microsoft Word Excel tadi, itu tinggal copy paste saja Bapak Ibu sini. Jadi itulah fungsinya kita menyiapkan di awal agar pada saat mengerjakan di aplikasi itu mudah, tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Nah, lalu dokumen fisik NIB yang tadi juga sudah disiapkan di awal itu diupload saja. Nah, selanjutnya surat penugasan yang udah Bapak Ibu siapkan. Atau jika belum siap, ini Bapak Ibu bisa download template-nya, format suratnya di sini nih. Ada di sini. Itu di-download saja, nanti Bapak Ibu isi. Jangan lupa kami ingatkan surat diisi nomor. Lalu di bagian bawah pilih asosiasi. Nah, ini semua asosiasi ada, tinggal dipilih saja. Lalu lokasi perusahaan Bapak Ibu ini juga dipilih saja, provinsinya, kabupaten kotanya dipilih saja. Lalu alamat lengkap perusahaan Bapak Ibu yang tadi sudah disiapkan di awal, tinggal copy paste saja, masukkan ke dalam alamat lengkap ini. Lalu kontak perusahaan, boleh masukkan email yang tadi Bapak Ibu pakai aktivasi. Juga nomor telepon ini masukkan saja, nomor telepon yang tadi dipakai pada saat aktivasi. Ini diisi semua. Bagian yang dicentang. Setelah semua Bapak Ibu yakin ini benar, nah maka tinggal klik submit untuk proses akhir pendaftaran akun SIMPK perusahaan Bapak Ibu. Nah, di sini kami beri juga catatan agar Bapak Ibu takut Bapak Ibu lupa pada saat mengerjakan
pendaftaran akun. Di sini kami kasih 5 catatan untuk bahan pengingat Bapak Ibu. Pada kolom nama perusahaan tadi, pilih PT atau CP, jangan lupa. Lalu jenis perusahaan, PMDN untuk BUJKN, PMA untuk BUJKA, surat tugas yang harus sudah ditandatangani dan distempel oleh badan usaha. Lalu pada kolom anggota asosiasi ini pilih asosiasi sesuai dengan yang terdaftar pada SBU yang telah terbit atau SBU yang Bapak Ibu mau ajukan. Seperti itu. Lalu tadi sudah kami sampaikan bahwa template dari surat penugasan ini dapat diunduh di dalam aplikasi SIMPK ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau semua sudah terisi, tinggal Bapak Ibu submit untuk proses akhir pendaftaran akun. Setelah ini selesai Bapak Ibu untuk pendaftaran akun. Jadi Bapak Ibu tinggal cek nanti email Bapak Ibu untuk didapatkan notifikasi dari Direktorat DKSDK terkait pendaftaran akun Bapak Ibu. Ini validasinya atau verifikasi akunnya oleh Kementerian PUPR itu 2 kali 24 jam. Ini sepengalaman saya tidak kurang dari ini Bapak Ibu. Insya Allah akun sudah diaktifasi atau diverifikasi maksud kami oleh Kementerian PUPR. Nanti Bapak Ibu ini dapat email nih. Dapat email seperti ini nih. Nah, dapat email dari Direktorat DKSDK yang menerangkan ini nama pemilik akun nanti terisi di sini. Sengaja kami blur Bapak Ibu untuk contoh saja ini. Lalu dapat narasi seperti ini Bapak Ibu. Akun tercatat dan terverifikasi dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi dengan kategori pengguna pencatatan SDPK. Nah, setelah Bapak Ibu dapat notif ini, nah maka Bapak Ibu bisa kembali login ke akun SIMPK Bapak Ibu. Nah, nanti yang tadi belum terverifikasi, yang tadi di awal kami lihat kan belum terverifikasi, maka akan berubah menjadi maksud kami tervalidasi. Nah, akan berubah menjadi tervalidasi. Tadi kan belum tervalidasi. Nah, sekarang berubah menjadi tervalidasi. Nah, setelah dinyatakan berubah tervalidasi dan juga aktif, nah maka Bapak Ibu sudah bisa masuk ke langkah selanjutnya, yakni mendaftarkan peralatan Bapak Ibu ke dalam aplikasi SIMPK ini. Itu. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk ke ke tahapan penyiapan dokumen untuk pencatatan peralatan, barangkali dari pemaparan mulai penyiapan dokumen pendaftaran akun sampai proses pendaftaran akun, ada yang ingin ditanyakan? Nah, saya rasa karena Bapak Ibu belum praktek, belum muncul nih pertanyaan nih. Biasanya setelah praktek, nah baru muncul, oh ini benar atau enggak ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa menghubungi pada saat mendaftar akun setelah kegiatan ini dan materi ini juga kami sudah berikan. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kawan-kawan sekretariat kita. Nanti Mas Helmi bisa mengirimkan nomor teleponnya di kolom chat, atau nanti Bapak Ibu bisa nanti langsung bertanya ke sekretariat atau pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang di domisili. Oh, ya, 88, 89. Hah? 88. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait proses penyiapan dokumen untuk pendaftaran sampai proses pendaftaran, nah maka kita langsung masuk ke tahapan selanjutnya, yakni penyiapan dokumen pencatatan peralatan. Nah, ini, oke. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya, ini sama saja sebenarnya dengan proses awal. Jadi untuk mempermudah kerja Bapak Ibu pada saat nanti sudah masuk ke aplikasi, nah kami sarankan disiapkan dulu Bu, Bapak Ibu, dokumen-dokumennya. Ini sama saja. Yang pertama untuk pencatatan, Bapak Ibu siapkan catatan data peralatan konstruksi
badan usaha Bapak Ibu. Nah, itu boleh di notepad, sama kayak tadi boleh di notepad, digabungin dengan yang tadi pada saat Bapak Ibu menyiapkan pencatatan untuk pendaftaran akun, itu boleh digabung saja di situ biar lebih mempermudah apa namanya catatannya. Ini boleh lewat notepad atau Microsoft Word atau Excel, siapkan. Nah, yang pertama yakni catatan terkait varian peralatan Bapak Ibu. Varian. Lalu yang kedua, subvarian peralatan. Yang ketiga, kapasitas peralatan. Lalu yang keempat, merek peralatan. Yang kelima, model atau tipe peralatan. Yang keenam, nomor seri peralatan. Atau nomor rangka, boleh. Tahun pembuatan, sama dengan terakhir tahun pembelian. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Ada 8 catatan di notepad yang Bapak Ibu harus siapkan nih. Itu disiapkan, lalu selanjutnya Bapak Ibu menyiapkan dokumennya. Dokumen yang akan nanti Bapak Ibu upload. Yang pertama, surat pernyataan layak pakai dari badan usaha. Nah, ini jika untuk surat pernyataan, jadi Bapak Ibu membuat surat pernyataan badan usaha, surat pernyataan layak pakai, atau kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan uji peralatan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah melaksanakan uji peralatan, maka cukup Bapak Ibu menyiapkan surat keterangan dari Disnaker. Seperti itu. Jadi ada 2 nih. Kalau Bapak Ibu alatnya belum dilakukan pengujian secara berkala, jadi pemerintah atau PUPR memberikan kita relaksasi, ya ini cukup dengan surat pernyataan layak pakai. Lalu yang kedua, siapkan foto template atau foto yang memperlihatkan model atau nomor seri alat dan berada di bagian sisi alat. Nah, biasanya foto template ini dia berada di bagian alat tersebut. Nah, nanti kami perlihatkan contoh-contohnya dan akan kami kirimkan ke Bapak Ibu agar menjadi contoh atau model pada saat Bapak Ibu menyiapkan dokumen peralatan Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya yang harus disiapkan foto peralatannya tampak depan 1, lalu tampak samping 1, lalu tampak belakang. Jangan digabung ya Bapak Ibu ya. Jadi foto tampak depannya sendiri, foto tampak belakangnya sendiri, lalu foto tampak sampingnya sendiri. Begitu juga foto template-nya sendiri. Jadi ada 4 foto ya Bapak Ibu ya yang harus disiapkan selain surat. Nah, setelah Bapak Ibu menyiapkan ini, varian peralatan, subvarian peralatan segala macam ini. Nah, lalu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan agar Bapak Ibu mudah melakukan penyiapan dokumen awal, utamanya untuk mengetahui varian atau subvarian peralatan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Yang pertama, agar Bapak Ibu tadi kita kembali awal, pasti Bapak Ibu bingung nih yang AB nih. AB ini pasti bingung nih Bapak Ibu nih. Varian peralatan saya apa ya? Subvarian peralatan saya apa ya? Nah, agar Bapak Ibu tidak bingung untuk mengisi poin A dan B ini Bapak Ibu. Nah, ini kami kasih tahu nih caranya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam aplikasi SIMPK. Aplikasi yang akun Bapak Ibu yang sudah tervalidasi tadi, Bapak Ibu pilih menu pencatatan SDPK ini. Nah, nanti di bagian subvarian Bapak Ibu ketik saja nama peralatan Ibu. Nah, peralatan yang tersedia di list ini Bapak Ibu rata-rata ini berbahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ketik saja misal Molen atau concentrate mixer. Yang kita biasa kalau di kami di Melayu itu biasa bilang, di Pontianak bilang molen. Itu Bapak Ibu ketik saja concentrate mixer. Nah, maka akan muncul nih pilihan-pilihan ketikan yang sama nih. Nah, jika udah muncul nama alat yang Bapak Ibu inginkan, ini diklik saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu klik. Nah, maka akan terisi nih dia di sini nih. Subvarian dan variannya. Ini terisi ini Bapak Ibu tinggal salin aja. Ternyata
kalau subvarian kita atau alat Bapak Ibu itu constraint mixer, itu variannya masuk ke pekerjaan beton atau constraint works. Nah, jadi begitu Bapak Ibu untuk mengisi ini. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat pada lampiran model peralatan konstruksi. Nah, lampiran ini nanti kami kirim Bapak Ibu bersama materi ini. Nanti Bapak Ibu bisa cek alat Bapak Ibu nih masuk ke mana ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kami perlihatkan. Sebentar ya, lampiran model peralatan. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu cari saja alat Bapak Ibu di bagian sini, di bagian subvarian ini. Cari saja, diketik juga boleh di sini nih. Kalau Bapak Ibu ya tinggal cari constraint mixer, biasa muncul dia. Constraint. Nah, kan muncul constraint mixer. Biasa tinggal dicari, ada 15 ini. Nah, ini kan constraint mixer. Nah, ini bisa nih langsung nih muncul di sini. Jadi varian peralatan constraint mixer Bapak Ibu itu masuk ke pekerjaan beton. Jadi ada dua cara Bapak Ibu yang kami perlihatkan tadi ini. Jadi bisa melalui aplikasi, bisa juga melalui lampiran yang akan kami kirim. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi data-data, nah untuk template surat pernyataan layak pakainya juga di sini kami berikan panduan ya Bapak Ibu ya, agar memang Bapak Ibu menyiapkan syarat dokumennya dulu sebelum nanti benar-benar melakukan input peralatan di aplikasi SIMPK ini. Nah, untuk template surat pernyataan, nah Bapak Ibu bisa mengikuti arahan yang kami paparkan ini, yakni sama tadi masuk ke tadi menu yang tadi, nanti Bapak Ibu scroll saja ke bawah. Nanti di bagian bukti memenuhi syarat di kolom bukti memenuhi syarat ketiga, itu Bapak Ibu pilih surat pernyataan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tinggal di-download saja nih, surat pernyataan BU. Nah, ini Bapak Ibu download saja. Ini berisikan template surat pernyataan layak pakai. Seperti itu. Nah, kalau kami juga nanti mengirimkan format Word-nya juga Bapak Ibu. Barangkali agak kebingungan bagaimana cara mencari template di aplikasi kan? Nah, kami kirimkan yang sudah kami download, Nanti Bapak Ibu tinggal isi saja. Nah, di sini agar memang surat pernyataan layak pakai yang Bapak Ibu siapkan tidak keliru atau nanti tidak menjadi apa namanya ya, menjadi catatan perbaikan dari apa namanya, dari Kementerian PUPR. Nah, ada beberapa hal di dalam surat pernyataan ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, yakni surat pernyataan ini harus ada kop suratnya Bapak Ibu. Nah, tambahkan kop surat di paling atas. Surat perusahaan Bapak Ibu. Lalu yang kedua, jangan lupa mengisi nomor. Karena nomor ini nanti akan ada korelasinya dengan pengisian di aplikasi SIMPK. Lalu terkait status kepemilikan peralatan, ini Bapak Ibu boleh coret bagian yang tidak digunakan, misalnya hanya menggunakan di poin 1 badan usaha jasa konstruksi, maka perusahaan rental misal Bapak Ibu tidak sewa kan, berarti ini coret saja, perorangannya coret saja, atau Bapak Ibu hapus saja, tinggalkan badan usaha jasa konstruksi. Termasuk juga jenis bukti kepemilikan peralatan, ini tinggal dipilihkan, banyak pilihan nih, ada 7 nih. Nah, Bapak Ibu boleh mencoret. Misalnya Bapak Ibu bukti kepemilikannya berupa nota misalnya, nota atau invoice. Nah, berarti pilihannya di nomor 1. Nomor 2 sampai nomor 7 dicoret saja atau dihapus saja. Nah, lalu selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa peralatan berikut. Nah, varian subvarian ini tinggal Bapak Ibu isi saja sesuai dengan apa namanya yang Bapak Ibu siapkan tadi di Notepad. Nah, itu tinggal copy paste saja, masukkan ke dalam ini. Ini sesuai nih dengan Notepad yang Bapak Ibu siapkan. Jadi keperluannya nanti untuk copy paste ke dalam sistem aplikasi SIMPK, dan juga Bapak Ibu bisa gunakan untuk mempermudah pengetikan pada saat Bapak Ibu menyiapkan surat pernyataan layak pakai. Nah, ini tinggal copy paste saja. Dan ingat Bapak Ibu,
surat pernyataan layak pakai ini hanya berlaku selama 1 tahun. Jadi jangan lupa untuk melakukan perpanjangan setiap tahunnya. Jadi sebelum habis masa berlakunya, Bapak Ibu upload ulang lagi ini, upload ulang lagi. Jadi tidak habis masa berlakunya seperti itu. Jadi tiap tahun harus diperbaharui ini, harus Bapak Ibu perbaharui ini surat ini. Nah, jangan lupa di bagian kolom ini dimaterai, tanda tangan dan juga di stempel perusahaannya. Di materai, tanda tangan dan juga stempel. Nah, dokumen surat ini siap. Nah, ini contohnya kami lihat nih. Kami perlihatkan di samping nih. Ini contoh yang udah jadi. Jangan lupa materai, tanda tangan, stempel perusahaan. Nah, lalu selanjutnya kami juga menyampaikan di sini untuk persiapan contoh surat keterangan dari Disnaker atau foto template. Foto template tadi itu akan kami kirimkan juga nanti setelah pembahasan ini ke Bapak Ibu sebagai panduan Bapak Ibu. Bagaimana sih bentuk foto template itu? Atau bagaimana sih bentuk surat keterangan dari Disnaker hasil uji riksa dari perusahaan penguji misalnya? Itu nanti kami kirimkan contohnya. Kami lihatkan sebentar lah ya. Oke, ini tadi yang kalau Bapak Ibu mau lihat varian subvarian peralatan Bapak Ibu. Nah, ini contoh bukti kepemilikan juga kami kirimkan. Sini ada bukti kwitansi, ada bukti apa nih namanya nih? BPKB. Nah, ini buktinya lumayan nih. Lalu nah ini Bapak Ibu bukti dari atau contoh dari surat keterangan Disnaker atau riksa uji. Nah, ini contohnya, ini nanti yang Bapak Ibu upload. Ini contoh-contoh, ini nanti kami kirimkan contoh-contohnya untuk panduan Bapak Ibu lah. Tapi yang menggunakan surat pernyataan layak pakai, tadi juga kami pandu bagaimana menyiapkan surat yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh template. Nah, ini kami unduh sebenarnya di dalam aplikasi SIMPK. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengunduh di dalam aplikasi tadi. Nanti kami ajarkan di bagian mana nanti kami perlihatkan Bapak Ibu bisa mengunduh contoh-contoh ini. Ini contoh template ini, contoh template nih yang nempel di peralatan nih Bapak Ibu. Ini contoh template gantry crane. Ini contoh template AMP. Ini contoh template jackhammer. Nah, admin tolong di mute admin. Oke, sudah kami perlihatkan Bapak Ibu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kalau alatnya udah lama, lalu di kwitansinya nomornya nggak ada, lalu di peralatannya udah kehapus. Nah, itu bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu bisa buat sendiri saja. Yang pasti memang kalau bisa dicari tahu referensi-referensinya. Kalau sudah hilang, misalnya template hilang, lalu faktur pembelian misalnya tidak tertera nomor alat atau buku garansinya hilang. Kalau peralatan kecil kan, nah kadang yang kayak gitu kan hilang kan. Nah, kecuali peralatan besar kayak AMP, kayak motor grader misalnya, itu nggak mungkin hilang kan, karena itu barang mahal, ekskavator itu nggak mungkin hilang. Karena dokumennya pasti lengkap kan, walaupun kita beli barang second misalnya. Tapi alat-alat kecil kayak constraint mixer, kayak handycam, nah itu kan kadang notanya nggak lengkap. Nah, kadang lama-lama constraint mixer lah, Molen tuh itu mudah terhapus tuh. Nah, itu bisa Bapak Ibu buat sendiri dengan referensi-referensi yang sama alatnya dengan Bapak Ibu. Itu tinggal dibuat sendiri, itu boleh dari DKSDK. Lalu selanjutnya, oh ya, terkait syarat peralatan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oh, atau bisa langsung Mas Helmi di estafet saja, dikirim materi beserta lampiran-lampiran tadi di kolom chat agar kawan-kawan bisa download sambil lihat-lihat, sambil kami menjelaskan, sambil kami Bapak Ibu nanti membaca. Nah, kami juga nanti setelah ini akan mengirimkan panduan materi ini beserta lampirannya ke Bapak Ibu, maka jangan lupa mengisi absensi ya Bapak Ibu ya, jangan lupa mengisi absensi. Nanti Mas Helmi mohon dibantu Mas Helmi dikirimkan di
di dalam kolom chat untuk materi ini dan juga lampiran-lampirannya. Baik Bapak Ibu, terkait syarat peralatan ini dari penyiapan surat, dari apa lagi tadi, penyiapan foto. Nah, foto jangan blur ya Bapak Ibu ya, foto jangan blur. Lalu foto template-nya juga jangan blur. Kalau yang masih bisa difoto dokumentasikan. Kalau yang hilang foto saja. Kalau yang template-nya sudah hilang nomornya atau agak-agak buram itu difoto saja Bapak Ibu di bagian template-nya. Jangan enggak difoto karena ada 4 foto tadi yang harus Bapak Ibu siapkan, yakni foto template peralatan, yang kedua foto tampak depan, foto tampak belakang, dan foto tampak samping. Itu fotonya dilakukan dokumentasi yang benar-benar, jangan ngeblur, sehingga memang pada saat Kementerian PUPR nanti Direktorat DKSDK melakukan pemeriksaan itu mempermudah mereka, sehingga nanti dokumen Bapak Ibu lebih mudah juga lolosnya. Kenapa? Karena ini antriannya rame tadi nih, ada 50-an ribu badan usaha nanti nih yang akan melakukan memanfaatkan sisa waktu relaksasi ini. Kami rasa ini masih nih. Kami pasti yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan email dari LSBU yang berisikan Bapak Ibu harus memenuhi peralatan konstruksi karena surat pernyataan 30 harinya, pernyataan komitmen 30 harinya itu udah berakhir. Nah, maka Bapak Ibu sudah ada dapat notifikasi itu. Mohon Baik, izin, dari Pak Ahmad, LSBU. ada pertanyaan di kolom chat. Oke, coba saya bacakan. Nah, yang paling baru ya saya bacakannya dari Mbak Putri Ale Mandiri. Untuk peralatannya, apakah masih bisa sewa? Baik, Ibu, sesuai dengan peraturan Permen PUPR tadi yang kami sampaikan di awal, bahwa pemenuhan peralatan ini ada 2. Yang pertama milik sendiri, yang kedua sewa. Jadi sewa bisa Bapak Ibu. Nah, khusus BIMTEK hari ini kita membahas terkait bagaimana mengisi peralatan yang milik sendiri dulu nih Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang memang agendanya sewa, itu Bapak Ibu ingatkan kepada si penyewa atau si rental untuk menginput juga peralatannya di aplikasi SIMPK. Dia juga, si perusahaan rental ini berkewajiban juga mengisi peralatannya di SMPK ini. Nah, bukan kewajiban kita. Nanti bagaimana Bapak Ibu nanti mengambil datanya sehingga bisa diakui ke dalam peralatan pemenuhan peralatan Bapak Ibu, itu akan kita bahas di BIMTEK selanjutnya. Ini kita khusus untuk BIMTEK yang peralatan milik sendiri Bapak Ibu ya. Oke, jadi bisa sewa. Dengan catatan si pemilik alat harus juga mendaftarkan alatnya di sini. Lalu saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi dari CP BAMS Jaya Konstruksi. Izin bertanya Pak, untuk peralatan apakah harus sesuai dengan subbidang yang ada di SBU? Karena yang terbaru molen itu tidak masuk di BS 01 bla 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 maupun gedung. Sedangkan peralatan yang kita punya itu ada molen, ada tamping, ada jackhammer dan tidak. Oke, baik. Begini Bapak Ibu, karena memang Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 telah berlaku dan telah digunakan dan belum ada perubahan lagi untuk selanjutnya, maka ketentuan memang harus disesuaikan dengan Permen 8. Jadi memang benar bahwa memang perubahan transisi tadi mengakibatkan bahwa peralatan harus disesuaikan dengan Permen 8. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti ketentuan yang telah berlaku. Jadi alat yang nanti diupload untuk pemenuhan SBU-nya harus sesuai dengan syarat SBU yang mana peralatannya disesuaikan dengan Permen 8 yang kami kirimkan di kolom chat. Lalu selanjutnya surat pernyataan layak pakainya apa harus pakai materai? Ya Bapak Ibu, sesuai nih yang kami, ya Bu Ayu, sesuai dengan yang kami tampilkan di layar ini sudah kami tandai
Ini Bapak Ibu diperhatikan harus materai, tanda tangan dan stempel. Jadi jangan lupa materai, tanda tangan dan stempel. Dan materainya jangan yang ini ya Bapak Ibu ya, jangan sampai gara-gara 10.000, mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara 10.000 dokumen kita tertolak kan. Misalnya kita nempel dari JPEG misalnya, kita ngambil di Google misalnya. Saya harapkan ini memang materai yang memang sebenarnya surat. Nah, makanya memang kami pandu sebenarnya Bapak Ibu membuat surat pernyataan agar tidak salah, agar tidak sayang materai. Nah, makanya kami pandu di BIMTEK ini agar surat yang Bapak Ibu siapkan memang surat yang sudah firm untuk di-upload. Gitu. Coba kami cek lagi. Pertanyaan lain, ada batasan untuk tahun kepemilikan? Oh, tidak ada batasan dari CP Sinar Harapan. Tidak ada batasan, Pak. Tahun lampau juga boleh. Yang penting alat yang Bapak upload sesuai dengan syarat SBU yang Bapak Ibu miliki. Itu saja syaratnya. Nah, kadang alat-alat lama ini itu hilang ininya, template-nya. Kadang hilang dan karena alat sederhana, misalnya camcorder atau molen tadi, itu sulit. Jadi itu dibuat saja, Pak Ibu. Nah, kalau yang nota hilang atau kwitansi hilang itu dibuat saja, itu tidak apa-apa. Yang penting disesuaikan. Oke, ini terkait baru kita di surat ya, baru di surat ini ya. Oke, dari Ketua Aceh, Bang Ahmad, ini akunnya belum validasi. Bagaimana? Sudah berapa lama, Ketua? Belum divalidasi? Dia 2 kali 24 jam itu untuk pendaftaran akun validasinya tuh. Yang penting Ketua sudah melewati aktivasi yang tahap pertama, habis itu pengisian peralatannya, jangan lupa pengisian identitas badan usahanya. Nah itu setelah itu biasa validasi 2 kali 24 jam. Seperti itu dia. Nanti setelah ini dicek saja, takutnya ada tahapan yang kelewat, ada tahapan yang kelewat yang dilakukan. Nah, makanya belum tervalidasi. Nah, setelah ini sebaiknya nanti dicek dari materi kita. Nah, apalagi sudah lama ini, Ketua. Kalau sudah lama nih berarti dia mungkin ada keliru atau Ketua belum mengisi data badan usaha. Nah, data badan usaha. Ngeceknya ya, itu tadi di bab bahasan pertama tadi kami sampaikan, dia tidak ngecek sih, kita tinggal menunggu aktivasi. Nah, jadi gini saja Bapak Ibu kawan-kawan, bagi yang sudah melakukan pendaftaran akun sampai tahap pengisian badan usaha namun sampai sekarang belum di approve atau belum divalidasi oleh Direktorat DKSDK, ini dicatat saja nama badan usahanya, nanti kita coba rangkum, nanti kita kirimkan ke DKSDK sehingga nanti akan kami temui langsung nanti ke kantor supaya bisa segera ditindaklanjuti, gitu saja ya. Nanti setelah ini formatnya kami siapkan, nanti kami sebar kepada Bapak Ibu formatnya untuk bagian yang mana-mana sudah melakukan pendaftaran akun. Nanti kami sebar juga melalui DPD, biar DPD estafet menyebarkan ke DPC, DPJ ke badan usaha, agar nanti kita rangkum. Kalau sudah banyak nanti kita kita bawa ke DKSDK untuk dilakukan pengecekan ulang, seperti itu ya. Jadi gitu saja, biar kita jemput bola. Nanti seperti itu saja ya Bapak Ibu ya. Setelah ini nanti kami estafet kirimkan format rekapnya. Nanti Bapak Ibu mengisi badan usahanya yang mana udah melakukan pengisian lebih dari 2 kali 24 jam belum di-approve oleh DKSDK, itu nanti kita akan jemput bola, nanti mengantarkan ke mereka data-data anggota kita yang belum di-approve. Oke ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, ini udah masuk ke pencatatan nih. Masuk ke pencatatan. Sekarang kita masuk ke pencatatan peralatan. Jadi dokumen maupun catatan-catatan yang udah Bapak Ibu siapkan di awal sudah rapi, sudah lengkap.
Nah, maka Bapak Ibu silahkan kembali login ke aplikasi SIMPK Bapak Ibu untuk melakukan pencatatan peralatan. Syarat sudah bisa, artinya dokumennya sudah akunnya sudah tervalidasi tadi. Yang belum tervalidasi itu tidak akan bisa nih melakukan pencatatan nih. Karena harus melewati tahapan validasi pendaftaran akun dulu. Jadi yang mana-mana nanti kami ingatkan kembali, yang mana akunnya sudah lama tapi belum tervalidasi, nah itu nanti kita siapkan rekamnya untuk kita bawa ke DKSDK, biar segera ditindaklanjuti. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke dalam aplikasi pencatatan alatnya. Jadi setelah Bapak Ibu login, nah maka Bapak Ibu boleh langsung masuk ke pencatatan SDPK ini. Menu SDPK ini, dan pilih pencatatan baru. Ibu pilih karena mau mencatat baru, bukan pengajuan perubahan, bukan pengajuan penghapusan. Nah, penghapusan ini bisa kalau belum diverifikasi. Tapi kalau sudah diverifikasi maka udah tidak bisa, hanya bisa mengajukan perubahan saja. Nah, karena alatnya baru dicatat, nah, maka Bapak Ibu pilih yang ini. Nah, di dalam menu pencatatan SDPK ini juga Bapak Ibu akan dilihatkan progres pencatatan peralatan Bapak Ibu. Nah, ini progresnya misalnya statusnya baru tahapan validasi, nanti ada angka 1 di sini. Atau habis validasi alat yang Bapak Ibu upload ada yang keliru, nah maka nanti berubah di sini statusnya jadi perbaikan data. Nanti Bapak Ibu perbaiki lagi. Nah, maka di sini silakan dipantau saja pergerakan progres peralatannya sampai nanti tahapan penetapan dan SDPK tercatat. Sini Bapak Ibu sudah tercatat dengan baik. Oke, ini mudah saja. Setelah klik ini, Bapak Ibu klik pencatatan baru. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke formulir draft pencatatan peralatan. Ini formulirnya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya perbesar, cuman saya mau jelaskan dulu yang kami tandai agar Bapak Ibu bisa memahami dulu. Pertama, untuk subvarian ini sama saja caranya dengan Bapak Ibu tadi pada mencari varian apa sih peralatan saya. Nah, itu Bapak Ibu bisa tinggal klik saja, tinggal ketik. Nah, ketik seperti ini yang kami perlihatkan ini, misalnya constraint mixer. Nah, ketik muncul constraint mixer, tinggal pilih klik constraint mixer. Nah, maka bagian kolom ini akan terisi dia. Terisi. Nah, data peralatan untuk merek ini tinggal copy paste saja di data notepad yang Bapak Ibu siapkan tadi atau di Word yang disiapkan. Ini tinggal copy paste saja. Merek tipe tinggal copy paste. Lalu nomor seri alat tinggal diisi. Nah, pada saat Bapak Ibu mengisi nomor seri, ini ada notif nih. Kalau Bapak Ibu maksud saya nomor seri yang pernah tercatat, misalnya Bapak Ibu menginput nomor alat, ternyata nomor seri alat tersebut pernah tercatat, nah maka nanti akan dapat notifikasi seperti ini nih. Nah, bahwa alat tersebut sudah diakui oleh perusahaan ini. Nah, itu tinggal tektokan saja dengan perusahaan ini, tinggal Bapak Ibu kirim notifikasi. Barangkali kawan dalam tanda kutip ada badan usaha yang lihat peralatan Bapak Ibu misalnya di pinggir jalan misalnya kebetulan sama-sama nih perlu mau ini nih memenuhi peralatan ini, dia dulu ternyata yang input kan. Nah, itu bisa kejadian seperti itu. Jadi nomor seri peralatan Bapak Ibu ini bisa diinput oleh perusahaan lain. Nah, lalu selanjutnya yang kami ingatkan dulu, ini jenis bukti kepemilikan. Nah, di sini kami notis juga untuk Bapak Ibu, jika jenis bukti kepemilikan berupa invoice atau nota pembelian, nah Bapak Ibu pilih yang faktur penjualan. Selain misal kwitansi, ya tinggal pilih kwitansi, jadi disesuaikan saja. Nah, misal tidak ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh ini, 6 dokumen ini nggak ada, nah Bapak Ibu pilih yang bukti sah lainnya. Barangkali kan,
bukan pakai menggunakan surat hibah, bukan perjanjian sewa misalnya, bukan kwitansi pembelian, bukan akte jual beli, nah bukan BPKB misalnya, atau bukan faktur penjualan. Nah, pilih yang ini. Jadi dia pilihannya setelah saat Bapak Ibu mengklik segitiga ini, pilih jenis ini, maka akan muncul 7 pilihan ini. Nah, kalau Bapak Ibu invoice atau nota pembelian, pilih yang faktur penjualan ya. Lalu selanjutnya, nah ini patut juga diperhatikan terkait kolom kuning ini Bapak Ibu, nama pemilik. Nah, misalnya akun ini adalah akun badan usaha kita, tapi nota pembelian itu bukan bukan biasa di nota atau invoice itu kan nama badan usaha kita kan. Nah, kalau bukan itu ada ketentuan nih Bapak Ibu. Nah, yang pertama, jika yang tertera pada bukti kepemilikan itu nama badan usaha, nah itu tidak perlu menambahkan bukti pendukung. Nah, cukup misalnya nota pembelian, misalnya nota pembeliannya nama badan usaha Bapak Ibu. Nah, itu tidak perlu menambahkan bukti pendukung. Namun jika yang nomor 2 ini kan, jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan adalah nama pemilik badan usaha, maka tambahkan lampirannya. Nah, jadi selain invoice atau nota, tambahkan akta perusahaan Bapak Ibu atau AHU-nya yang memuat nama si pemilik badan usaha. Misalnya di nota tuh nama Pak Ahmad misalnya, berarti di AHU juga harus ada nama saya karena saya sebagai direktur kan. Jadi walaupun Bapak Ibu membeli atas nama Bapak Ibu, tapi karena akun ini adalah akun badan usaha, jadi untuk korelasinya Bapak Ibu harus menambahkan akta perubahan, akta perusahaan atau Kemenkumham atau AHU-nya di lampiran invoice atau nota. Nah, kalau ternyata yang membeli peralatan itu karyawannya Bapak Ibu, kan bisa saja nanti Bapak Ibu suruh karyawan yang beli camcorder misalnya. Nah, itu dan karyawannya ternyata di invoice itu menuliskan nama dia, ternyata si pembeli. Nah, itu untuk mendukung bahwa alat ini adalah punya perusahaan, itu Bapak Ibu harus menambahkan surat keterangan kerja atas nama si karyawan tersebut. Seperti itu. Jadi ada 3 kriteria nih saat Bapak Ibu mengupload bukti nih. Terutama terkait tentang faktur penjualan nih, invoice atau nota pembelian. Nah, ini saya perbesar saja tampilannya biar Bapak Ibu bisa lihat apa sih isi di tampilan formulir pencatatan nih. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Lumayan jelas ya. Nah, ini tadi subvarian dengan diketik tadi akan muncul otomatis. Jadi subvarian, varian sama jenis ini otomatis dia ngikut nih varian jenis nih, ikut otomatis. Lalu data peralatan copy paste saja dari data yang udah Bapak Ibu siapkan, model tipe, nomor seri. Nah, kapasitas sesuai spesifikasi produsen. Nah, itu nanti Bapak kadang kalau notanya hilang atau nota tidak lengkap, itu Bapak Ibu bisa cek di alat Bapak Ibu, biasa tertera tuh di sisi alat tuh di nameplate biasa tertera, ataupun nanti di googling saja alat ini sebenarnya berapa sih kapasitasnya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan surat layak pakai, itu ini dikosongkan saja Bapak Ibu, kosongkan saja, karena ini kalau Bapak Ibu menggunakan surat keterangan uji atau surat dari Disnaker. Surat dari Disnaker nih kan, kapasitas hasil pemeriksaan. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan surat keterangan, ini diisi sesuai dengan hasil uji. Kadang tiap tahun kan alat kan kalau uji kan, nah saya sarankan untuk alat-alat berat, itu memang alat-alat besar lah. Itu memang sebaiknya menggunakan surat keterangan. Nah, tapi untuk saat ini misalnya karena kebutuhan agar SBU Bapak Ibu tidak dibekukan dan misalnya proses pemeriksaan memakan waktu lama, untuk saat ini boleh menggunakan surat pernyataan layak pakai saja dulu. Satuan kapasitas diisi, disesuaikan. Misalnya camcorder kan megapiksel kadang kan. Kalau ini kadang kilo, jadi sesuaikan saja dengan peralatan Bapak Ibu satuan kapasitasnya. Jadi bisa disesuaikan juga kalau seandainya melaksanakan uji.
Lalu tahun pembuatan ini tinggal dipilih saja, muncul list tahun. Tahun pembelian juga seperti itu, muncul list tahun, Bapak Ibu tinggal dipilih saja. Termasuk juga lokasi peralatan. Lokasi peralatan Bapak Ibu dipilih saja. Nah, lalu termasuk kabupaten kotanya ini harap diisi sesuai dengan yang terjadi di lapangan ya Bapak Ibu ya. Kalau memang jangan sampai salah memilih lokasi peralatan. Nah, ini tadi dokumen kepemilikan yang tadi kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu mengupload, harap diperhatikan nama yang tertulis di nota atau invoice pada faktur penjualan. Misalnya, nama karyawan harus dilengkapi berarti dengan surat keterangan kerja karyawan. Ini jenis bukti kepemilikan. Tadi ini ada pilihannya Bapak Ibu. Pilihannya ada faktur penjualan, ada bukti BPKB, ada akte jual beli, kwitansi, perjanjian sewa beli, surat hibah, bukti sah lainnya. Ada pilihan, jadi Bapak Ibu sesuaikan saja. Kalau punyanya nota atau invoice, jadi pilih faktur penjualannya, Bapak Ibu ya. Lalu dokumen bukti kepemilikan. Ini tadi yang kami bilang, sesuaikan dengan bukti. Ini diupload saja dokumen bukti kepemilikannya. Diuploadnya di sini Bapak Ibu. Di sini isi nama pemilik, ini diisi, ini tempat nguploadnya. Nah, misalnya tadi misalnya bukti kepemilikannya nota misalnya yang atas nama karyawannya. Jadi bukti pendukungnya diupload di sini. Di sini bukti notanya, di sini bukti pendukungnya. Seperti itu dia. Ini panjang nih Bapak Ibu, banyak dia sampai bawah. Jadi supaya nanti Bapak Ibu mudah nanti pada saat memahami satu keutuhan yang pas, makanya kami buat potongan-potongan sedikit. Jadi ini nyambung ya. Setelah ini saya geser. Nah, ini tampilan yang di bawahnya Bapak Ibu. Ini tampilan yang di atasnya, ini terus dia ke bawah, ini tampilan di bawahnya. Apa saja sih isi tampilan bawahnya, ini nyambung dia tadi nih Bapak Ibu. Dokumen pendukung kan. Nah, yang saya kolom lagi ini tadi kembali saya ingatkan, kalau surat keterangan itu jika dokumen yang diunggah adalah surat keterangan hasil pengujian baik dari Disnaker atau dari Riksa Uji misalnya. Nah, itu Bapak Ibu di sini pilih surat keterangan. Nah, kalau yang Bapak Ibu upload nantinya adalah surat pernyataan layak pakai, maka Bapak Ibu pilih surat pernyataan di sini. Di sini ada dua dia, surat keterangan atau surat pernyataan. Sini kami kasih kasih highlight nih. Lalu highlight selanjutnya terkait masa berlaku. Nah, di sini ada ketentuannya, masa berlaku surat keterangan diisi sesuai yang tercantum di dalam surat. Ini sesuai yang tercantum di dalam surat. Masa berlaku surat pernyataan adalah 1 tahun, sesuai yang saya sampaikan tadi. 1 tahun dan harus diperbaharui sebelum masa berlakunya berakhir. Jadi kalau Bapak Ibu ngupload di Maret ini, berarti di Februari tahun depan Bapak Ibu sudah harus memperbaharuinya. Nah, kalau untuk surat keterangan sih periodik dia kan, surat keterangan kan. Jadi biasa dia setahun sekali juga nih surat keterangan nih. Kayak kita uji alat kita kadang 1 tahun dia masa berlakunya juga. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu saya perbesar dulu ya. Ini sambungan tadi. Jadi sambungan di bawahnya ada dokumen pendukung. Nah, ini foto template nih. Nah, Bapak Ibu upload di sini foto template-nya, diupload di sini. Nah, di sini ada keterangan nih Bapak Ibu, image yang memperlihatkan nomor seri dengan format JPEG. Berarti harus JPEG nih Bapak Ibu. Kalau foto nih harus JPEG dia. Nanti Bapak Ibu nyiapkan dokumen sesuai nih dengan ini nih, arahan di sini nih. Nah, harus format JPEG maksimum 200 KB. Jadi nggak boleh lebih besar daripada ini. Nggak gagal upload ya. Jadi kecil saja 200 KB. Upload di sini surat keterangan tadi di sini saat Bapak Ibu klik segitiganya ini ada 2 pilihan dia. Surat keterangan sama surat pernyataan.
Nah, surat pernyataan atau surat keterangan nanti Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan di awal saat Bapak Ibu menyiapkan surat pernyataan layak pakai itu wajib membuat nomor surat. Nah, nomor surat itu korelasinya juga Bapak Ibu copy di sini atau ketik di sini. Baik surat suket tinggal nanti lihat surat disnakernya. Nah, lalu surat pernyataannya Bapak Ibu ketik. Nah, di sini Bapak Ibu upload saja. Seandainya suratnya satu, cukup upload di sini saja. Nah, kalau surat keterangan, nah satu suratnya di sini, lampiran hasil pemeriksaannya di sini. Jadi Bapak Ibu baca saja di sini, dia jelas menjelaskan apa saja sih yang diupload. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini masa berlaku tadi sudah kami sampaikan juga ini kait suket maupun surat pernyataan. Bapak Ibu ketik saja di sini. Berarti ini hari, bulan, tahun kan? Day, month, years. Jadi dia pakai bahasa Inggris dia nih. Lalu foto ala. Nah, tadi yang udah Bapak Ibu siapkan. Yang JPEG tadi Bapak Ibu siapkan di awal tuh. Yang saya bilang harus satu-satu. Jadi foto tampak depannya satu, foto tampak sampingnya satu, lalu foto tampak belakangnya satu. Ini diupload. Jadi ada 4 foto yang Bapak Ibu siapkan. Foto template, foto tampak depan, foto tampak samping, sama foto tampak belakang. Itu. Nah, ini Bapak Ibu centang saja seluruh data yang diisi merupakan data yang sebenarnya. Setelah Bapak Ibu yakini, periksa kembali satu persatu dari atas sampai ke bawah, sudah benar semua. Maka langkah terakhir, Bapak Ibu klik simpan. Ya, Ibu ya, ada simpan. Selesai semua proses pengisian data, klik simpan. Nah, lalu Bapak Ibu bisa cek di menu dashboardnya, dashboard akun SIMPK Ibu, akan berubah menjadi seperti ini dia. Nah, ini nih. Nah, jadi tahapan validasinya jadi satu nih. Artinya dokumen alat yang Bapak Ibu isi sudah terkirim ke DKSDK, Direktorat DKSDK, dan mereka melakukan proses tahapan validasi. Nah, kalau ini nggak ada tahapannya Bapak Ibu, tapi karena antrian kan. Nah, tapi untuk agar kita bisa mendorong ini lebih cepat, kembali nanti kita siapkan rekap untuk kawan-kawan. Nah, mana-mana yang sudah misalnya 3 hari misalnya udah melakukan ini belum ada lagi notif perbaikan atau notif pengesahan kan, belum berubah statusnya, masih di sini saja lambat. Nah, itu nanti kita follow up ke apa namanya, ke Kementerian ke Kementerian PUPR melalui DKSDK. Jadi Bapak Ibu, kami sebagai asosiasi Perkopindo yang menaungi Bapak Ibu berkewajiban memang melakukan selain bimbingan juga mendorong data Bapak Ibu agar cepat diproses. Nah, itu tanggung jawab kami. Jadi salah satu value yang kami berikan kepada Bapak Ibu karena sudah dengan mau bergabung bersama keluarga besar Perkopindo, maka tanggung jawab kami adalah melakukan follow up terkait memang pemenuhan dokumen Bapak Ibu, termasuk kegiatan BIMTEK hari ini dan kegiatan sosialisasi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu pantengin terus website kita karena kita akan update selalu kegiatan di situ. Termasuk email jangan lupa karena kami biasa mengirimkan notifikasi kegiatan melalui email atau nanti dari kawan-kawan pengurus dari tingkat cabang sampai daerah juga melakukan follow up secara personal. Oke, sudah selesai Bapak Ibu melakukan proses apa namanya input data peralatan Bapak Ibu yang mana tadi sudah kami sampaikan harus disesuaikan dengan syarat SBU-nya merujuk pada Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Oh ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke proses tahapan perbaikan data peralatan, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak Ibu langsung saja raise hand. Langsung saja raise hand atau unmute saja audionya.
Bapak Ibu, unmute saja audionya. Bentar. Oh ya, kita sampai sini ya. Unmute saja audionya untuk saya bacakan ya pertanyaan di kolom chat lagi nih. Dari Pak Mulyo, ini Mulyo Sejati Makmur nama perusahaan mungkin nih ya Pak ya. Mau tanya kalau CP perusahaan dengan kualifikasi kecil ada 3 subbidang konstruksi. Terus peralatannya sudah mencakup 3 subbidang tersebut. Apakah peralatan harus 3 item atau cukup 1 saja? Jadi, oke, terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi misalnya kita punya 3 subbidang dan 3 subbidang tersebut saat kita cek peralatannya di Permen PU nomor 8 ternyata 3 subbidang ini memiliki kesamaan jenis peralatan. Nah, kalau kondisinya seperti itu dan ternyata subbidang Bapak ini dalam satu klasifikasi, misalnya di BG, nah, itu cukup menggunakan 1 alat saja Bapak Ibu, cukup 1 alat. Nah, sepengetahuan saya, tapi ini coba saya konfirmasi lagi kembali ke DKSDK, apakah bisa beda kelas, beda subkelas. Nah, kan BG dengan BS, misalnya BS dengan spesialis. Nah, itu beda. Apakah bisa itu izinkan kami nanti untuk melakukan konfirmasi ke Kementerian PUPR, apakah bisa? Nah, sepengetahuan kami untuk yang satu subklasifikasi, misalnya BG, Bapak Ibu punya BG 01, punya BG 02, punya BG 03. Nah, itu cukup 1 saja. Kalau jenis peralatannya sama, itu cukup 1 dapat memenuhi 3 subbidang tersebut, Bapak Ibu. Oke, lalu selanjutnya dari CP BAMS Jaya Konstruksi. Dari proses pencatatan hingga peralatan tercatat itu berapa lama ya? Dan jika alat kita belum mendapatkan nomor seri dari SMPK akan terkena dampak pembekuan SBU. Jadi ada 2 nih ya Pak ya pertanyaannya dari CP BAM. Yang pertama terkait lamanya proses pencatatan yang dapat kami pastikan yang karena sudah pernah kami alami, kalau kita cepat Bapak benar mengisinya Bapak Ibu, makanya kita adakan BIMTEK nih biar memang syarat yang disiapkan itu sudah sesuai. Itu kalau kita cepat itu dari proses pendaftaran akun sampai dengan proses akun tervalidasi itu 2 kali 24 jam, kurang dari itu. Nah, kecuali tadi yang dialami oleh Ketua Aceh, nah itu mau kita telusuri lagi nanti itu apa kendalanya sampai memang sudah lama, dan kita akan melakukan follow up nanti, melakukan rekap agar memang bisa kita follow up langsung ke DKSDK. Nah, lalu selanjutnya dari Bapak Ibu menginput peralatan sampai dengan dapat nanti kode unik lah kita bilang, nomor seri yang 8 itu sebagai akses untuk pemenuhan peralatan yang kita kirimkan ke LSBU nantinya. Nah, itu kami belum mendapatkan durasi pastinya Bapak Ibu. Nah, karena memang semua on antrian. Karena tadi ada lama, ada 150.000 SBU atau 50.000 badan usaha tadi yang akan mengantri nih. Nah, jadi itu belum dapat kita pastikan. Tapi saya harapkan agar pada saat nanti DKSDK melakukan pengecekan pertama saja data Ibu ini udah benar, data Bapak Ibu udah benar, maka lakukanlah langkah-langkah dan dokumen-dokumen yang baik dan benar sehingga tidak ada perbaikan Bapak Ibu. Karena perbaikan tadi nih yang memperlambat nih. Biasa 2 hari, 3 hari kita cek, oh belum lagi ada notifikasi perbaikannya, masih validasi. Nah, seperti itu. Jadi kami harapkan pada saat Bapak Ibu nanti melakukan pengisian awal data peralatan ini diisilah dengan benar. Sehingga pada saat DKSDK melakukan pengecekan, oh udah sesuai, langsung upload ya. Jadi tidak lama. Yang lama itu kadang proses perbaikan lagi, ajukan lagi verifikasi, nanti dicek salah lagi, ajukan lagi verifikasi. Nah, itu yang agak lambat. Seperti yang pada saat kami awal mencoba melakukan melakukan pengisian ini. Nah, jadi perbaikan
kadang 3-4 hari itu masih belum berubah Bapak Ibu. Saya rasa. Karena itu memang kami lakukan BIMTEK ini agar Bapak Ibu memang benar-benar mengisi di awal sehingga dokumen peralatan tersebut sesuai. Kalaupun nanti Bapak Ibu mengupload data yang tidak sesuai dengan syarat SBU, itu tetap akan diverifikasi Bapak Ibu. Tapi nantinya akan terbentur di LSBU-nya karena alat yang Bapak Ibu upload itu tidak sesuai dengan Permen PU nomor 8 tadinya. Karena memang aturannya sudah jalan dan belum ada lagi perubahan sampai saat ini dan relaksasi. Jadi diharapkan memang mengupload peralatan sesuai dengan syarat di Permen PU nomor 8 tadi Bapak Ibu. Oh lalu pembekuannya, sorry saya lupa. Jika alat kita belum mendapatkan nomor seri dari SIM PK akan terkena dampak pembekuan. Ya sesuai dengan surat dari sebenarnya Bapak Ibu apa namanya ya? Sebenarnya kalau seandainya mengikuti ketentuan kita lewat saja 30 hari sebenarnya. Lewat 30 hari dari surat pernyataan komitmen pemenuhan peralatan itu sebenarnya LSBU sudah mengirimkan itu notifikasi ke Bapak Ibu dengan tenggat waktu sekian. Nah, saat Bapak Ibu tidak memenuhi komitmen peralatan maka SBU Bapak Ibu dibekukan. Namun saya rasa PUPR masih memberikan relaksasi Bapak Ibu. Makanya sampai sekarang SBU Bapak Ibu masih bisa digunakan. Saya yakin ada beberapa kawan kita yang buat SBU tahun 2022 yang menggunakan surat pernyataan komitmen 30 hari sampai sekarang ini belum dibekukan nih SBU-nya. Nah, kami dengar bahwa yang akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR adalah badan usaha dengan kualifikasi menengah besar asing. Jadi Bapak Ibu yang memiliki SBU kualifikasi menengah besar asing, nah, segeralah penuhi. Nah, karena menurut informasi yang kami dengar bahwa itu yang akan ditindaklanjuti terlebih dahulu. Tapi kawan-kawan yang SBU kecil jangan berleha-leha juga. Takutnya batas relaksasinya berakhir sehingga SBU Bapak Ibu dibekukan. Sayang yang buat 2022 itu masih 1 tahun kan? Masih 1 tahun sampai 2025 kan 2022, 2023, 2024. Nah, masih sampai 2025. Sayang masih ada 1 tahun SBU Bapak Ibu. Sayang kalau dibekukan saat ini. Jadi setelah ini kami harapkan Bapak Ibu mulai mempelajari dokumen bimbingan teknis ini beserta lampiran-lampiran yang kami kirim, dipelajari. Mana-mana yang belum dapat silakan hubungi Mas Helmi. Mas Helmi sudah mengirimkan nomor HP-nya di kolom chat. Nanti akan dikirimkan ulang melalui WA. Sehingga Bapak Ibu bisa segera memenuhi komitmen peralatan. Jadi setelah komitmen peralatan, 1 PR lagi yang harus diselesaikan, yakni komitmen terhadap dokumen SMAP. Nah, jangan sampai terlalu banyak Bapak Ibu dokumen yang kita belum penuhi, takutnya relaksasi selesai, SBU kita dibekukan. Seperti itu. Kami tidak berharap anggota kami mengalami hal seperti itu. Kami akan dorong sebisa kami mungkin Bapak Ibu, terutama terkait follow up dokumen-dokumen yang udah Bapak Ibu upload misalnya lama, nah itu kami akan jemput bola nanti ke DKSDK untuk melakukan follow up langsung. Apakah ya Mas Helmi boleh nanti Mas Helmi kirim ulang Mas Helmi nomor HP-nya di kolom chat Mas Helmi biar nanti kawan-kawan bisa menghubungi untuk minta materi ini ataupun lampiran-lampiran materi ini. Oke, saya mundur lagi ya bacanya ke belakang ya. Dari Yusnita Novianti, dari Mbak Yusnita Novianti. Apakah ada minimum jumlah alat yang diupload atau diinput? Nah, jadi Bapak Ibu, untuk jumlah alat yang Bapak Ibu upload itu sebenarnya bebas saja Bapak Ibu. Misalnya punya 5 itu diupload saja di dalam SIMPK ini. Punya 6 diupload saja. Itu keperluannya nanti bahwa pemerintah ini kan sudah mengintegrasikan sistemnya Bapak Ibu. Kemungkinan nanti ini keterkaitan eratnya dengan pada saat Bapak Ibu mengikuti tender Bapak Ibu. Nah, karena sistem sudah terintegrasi, bisa saja peralatan Bapak Ibu nanti ditarik dari SIMPK ini.
Nah, itu nanti ketentuannya. Tapi untuk saat ini yang urgensinya adalah urgensi awal adalah pemenuhan terhadap SBU Bapak Ibu. Yang mana tadi kami sampaikan di awal, untuk kualifikasi kecil cukup 1 alat, kualifikasi menengah 2, kualifikasi besar 3, spesialis 2. Nah, itu ada di dalam materi ini. Barangkali Bapak Ibu yang masuk di tengah-tengah materi nanti bisa dibaca saja dari awal materi yang kami sampaikan ini Bapak Ibu. Terus selanjutnya dari Pak Husno, nomor HP itu sudah di-share Mas Helmi. Silakan kawan-kawan catat untuk koordinasi. Nah, tapi mohon maaf jika memang kami tidak bisa cepat, tapi insya Allah akan kami akomodir ya Bapak Ibu ya. Kami tidak bisa cepat melayani, tidak bisa set, tapi akan kita akomodir karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus kami koordinasikan dulu ke Kementerian PUPR misalnya. Jadi perlu waktu. Tapi yang bisa kami eksekusi langsung kami eksekusi. Oke. Oh, ada pertanyaan di atas ya, yang di bawah Pak Ketua ya. Coba saya bacakan nih dari kelewat nih. Mohon maaf Pak Andi, kelewat nih. Karena tadi saya acak, mohon maaf. Kurang konsentrasi nih. Dari PT Aima Karya Berlian. Apabila daftar tidak memakai KTP direktur, bagaimana cara merubahnya Pak? Oh, itu karena memang disyaratkan memang mengupload KTP direktur, jadi wajib KTP direktur Bapak, nanti dikoordinasikan. Saya rasa kita seluruh rakyat Indonesia yang sudah di atas 17 tahun punyalah KTP kan. Tapi mungkin karena kebetulan misalnya mungkin direktur Bapak lagi berada di lokasi proyek yang memang sulit untuk dihubungi. Nah, itu mungkin kendala lain. Nah, tapi kami diusahakan Pak untuk dimintakan karena itu merupakan syarat wajib yang tertera di aplikasi SIMPK ini. Jadi dimintakan saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, coba saya cek lagi ke atas nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita acak ini. Karena diproses SBU surat pernyataan layak pakai tidak pakai materai. Baik Bu Ayu, biasanya surat pernyataan itu adalah surat delegasi kita. Delegasi biasanya adalah surat resmi. Nah, biasa yang kami lakukan itu memang menggunakan materai. Namun kalau memang ingin diuji coba, nanti Bapak Ibu boleh uji coba hanya menggunakan apa namanya tanda tangan dan stempel saja, dicoba saja nanti di upload. Nah, nanti kita lihat dokumen catatannya. Karena memang kami belum mencoba. Selama ini memang yang kami kerjakan adalah dokumen surat layak pakai yang menggunakan materai. Jadi kami karena berbentuk pernyataan, biasa pernyataan delegasi itu menggunakan dokumen sah, jadi kita tambahkan materai. Tapi boleh nanti kawan-kawan, Bapak Ibu coba untuk apa namanya tanda tangan dan stempel saja, coba diupload saja. Nanti kita lihat apakah kena nanti diperbaikan atau tidak. Boleh dicoba nih Bapak Ibu. Termasuk yang hilang-hilang alatnya tadi, dokumen template-nya hilang itu dibuat saja, atau notanya nggak ada, kwitansi nggak ada, itu dibuat saja. Itu diperbolehkan oleh DKSDK, itu diperbolehkan. Oke, ini tadi sudah. Oke, tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Oh, siap. Dari Pak Gilang Avanda dari PT Sailendra, hasil rapat bisakah dikirim via email? Oke, baik. Nanti Mas Helmi boleh kirim kembali di kolom chat materi kita ini beserta lampiran-lampirannya. Dan juga Bapak Ibu, setelah ini kami kirimkan juga melalui email. Terutama di email ya, karena dokumennya banyak. Kadang lewat WA tuh agak ini kan.
Nanti kami kirim lewat email pasti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengisi saja absen. Nanti nomor email yang didaftarkan akan kami kirimkan materi beserta lampiran-lampirannya. Oke, kita karena Bapak Ibu kegiatan kita hari ini kita fokus sampai jam 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini dokumen kami kirim Bapak Ibu boleh uji coba. Nah di 2 minggu yang akan datang kita akan melakukan persis kembali seperti ini untuk kawan-kawan yang belum ikut. Nah kami harapkan kawan-kawan yang sudah ikut hari ini boleh nanti yang agak kebingungan bagaimana sih cara mendaftarkan akun atau mengupload mengupload dokumen. Nah, ini boleh Bapak Ibu siapkan nanti karena syarat-syarat dokumennya sudah kita arahkan di sini. Nah, di 2 minggu yang akan datang itu kita akan BIMTEK secara real. Artinya kita izin minta dokumen Bapak Ibu kirimkan ke kita. Ini kita yang ngerjain melalui Zoom. Nanti Bapak Ibu memperhatikan secara bersama-sama. Seperti itu rencananya untuk di sesi kedua. Jadi ini sesi kita setiap 2 minggu terus nih Bapak Ibu. Kita ngulang terus nggak henti-henti. Sehingga semua kawan-kawan anggota Badan Usaha Perkopindo mengetahui bagaimana sih cara mengupload dokumen peralatan di SIMPK ini. Termasuk nanti kita coba siapkan bagaimana untuk dokumen yang sewa. Nah, tapi yang untuk sewa kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan kepada rekanannya tempat rental menyewa itu juga mengupload dokumennya di aplikasi SIMPK ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke perbaikan. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mengupload tadi dokumen, maka Kementerian DKSDK itu akan mengecek dokumen kita. Nah, waktu kami mengikuti BIMTEK kemarin-kemarin itu cukup lama, satu dokumen itu cukup lama dia ngeceknya, detail Bapak Ibu. Detail dia ngeceknya di soundingnya dia, alat sama surat kita di sounding, dicarinya, di perbesarnya. Nah, makanya kami mengadakan BIMTEK ini sehingga kita minimal meminimalisir kesalahan sehingga nanti saat Bapak Ibu mengupload dokumen itu mempermudah kawan-kawan Kementerian PUPR melakukan pengecekan dokumen peralatan. Ini salah satu tujuan kita nih BIMTEK nih. Biar dokumen yang di alat ini lebih yang kita upload nanti lebih maksimal dan lebih baik lah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dokumen tadi yang sudah simpan terakhir tadi, itu kita menunggu validasinya. Setelah divalidasi, nah maka kalau dokumen yang Bapak Ibu upload, dokumen peralatan yang Bapak Ibu upload itu keliru atau ada yang salah, itu maka Bapak Ibu akan mendapatkan notif seperti ini. Nanti ini notif email nih Bapak Ibu. Oh, email nih. Apa? Nanti di atas email nih data perusahaan Bapak Ibu. Lalu data peralatan. Nah, yang di mana di bawahnya terdapat notifikasi seperti ini. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan terhadap data informasi dan dokumen yang diunggah terkait sumber daya peralatan konstruksi tersebut di atas dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Silakan lengkapi atau perbaiki data, informasi, dan dokumen sesuai dengan catatan yang telah diberikan oleh tim pengolah pencatatan. Nah, ini catatannya, misalnya seperti ini nih Bapak Ibu. Harap perbaiki. Nah, ini jadi panduan kita untuk memperbaiki nih. Mohon ditambahkan nomor surat pada surat pernyataan, seperti contoh yang tertera. Isian foto tampak depan, samping, belakang peralatan tidak bisa dibuka atau error. Harap diunggah atau upload kembali. Nah, kadang memang foto dari WA itu Bapak Ibu, memang itu kadang-kadang error, Jadi sebenarnya sebelum Bapak Ibu melakukan submit tadi, simpan tadi, itu Bapak Ibu setelah, coba saya kembali lagi ya. Ke sini ya. Oh ya ini. Nah, setelah Bapak Ibu upload di sini, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau tulisannya ndak error, sini ndak error berarti berhasil. Tapi kalau saat Bapak Ibu mengupload, coba saya perbesar ya sedikit ya. Nah, saat Bapak Ibu mengupload, tapi tulisannya masih error di sini, error berarti tidak terbaca. Nah, itu foto yang Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu perbaiki. Bisa di save as kembali. Nah, biasa kami melakukannya di dalam aplikasi laptop nih ada, kita save as kembali melalui aplikasi apa?
kadang bisa kita edit lah, intinya di save as, nanti diupload ulang, ataupun memang yang menyebabkan error itu dokumen foto yang Bapak Ibu upload itu melebihi kapasitas yang disediakan. Itu bisa saja tuh Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu mengupload file yang tidak disarankan formatnya. Yang disarankan di sini kan JPEG, JPG. Kan Bapak Ibu ngupload misalnya PNG. Nah, itu tidak sesuai dengan sini, bisa saja terjadi error. Gitu. Jadi sebelum Bapak Ibu klik simpan, itu dipastikan foto-foto template, foto-foto ini tidak error. Jadi setelah upload dicek, oh terbaca dokumennya berarti aman. Kalau terbaca dokumennya aman. Nah itu dia tandanya. Terbaca dokumennya aman. Nah, tapi kalau ternyata ternyata sudah upload, ternyata dan proses ya di sini yang berubah jadi tahapan validasi, nah, maka kemungkinan harus perbaikan. Nah, maka kita perbaiki sesuai dengan yang diminta oleh tim pengelola pencatatan. Di sini dia. Kita perbaiki saja. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan dengan cara seperti ini. Jadi tunggu dulu, saya kembali dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu di nomor 2 ini masuk ke aplikasi SIMPK. Jadi Bapak Ibu login lagi. Nah, di menu pencatatan SDPK ini, nah kalau yang awal kan Bapak Ibu ini kan yang baru kan. Nah ini karena yang barunya lagi diperbaiki, minta perbaikan, maka Bapak Ibu klik ikon perbaikan data ini, yang kami kolom ini. Lihat ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia nih. Klik saja nih, tak klik sini, klik saja, perbaikan, lalu Bapak Ibu akan diarahkan ke menu yang tertera seperti di layar. Ini adalah list peralatan yang Bapak Ibu input. Nah, karena ini yang diminta perbaikan, maka klik saja kolom ini. Kolom aksi namanya. Kolom aksi. Nanti setelah klik kolom aksi ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke formulir perbaikan seperti ini. Ke menu perbaikan maksud kami. Perbaikan seperti ini. Bapak Ibu klik tombol perbaiki sekarang. Ada di sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat notifikasi catatan perbaikannya di dalam aplikasi. Tadi kan lihat di email. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat nih. Jadi saat sudah tampilannya seperti ini, nah Bapak Ibu gulir saja ke bawah, scroll saja ke bawah, maka akan ada catatan. Nah, ini sama dia. Ini ada catatan. Nah, ini dia, isinya catatan juga. Harap perbaiki bla 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 bla. Jadi Bapak Ibu setelah membaca perbaikan ini, silakan klik perbaiki sekarang. Kalau dokumen yang perbaikannya sudah siap, jadi jangan Bapak Ibu baru baca langsung klik perbaikan, ya kan? Jadi baca dulu, baru lengkapi perbaikannya. Setelah lengkap, nah baru Bapak Ibu login masuk, baru klik yang perbaiki sekarang. Nah, setelah perbaiki sekarang, nah maka muncullah nih apa formulir perbaikannya. Formulir perbaikan ini sama dia seperti formulir pada saat Bapak Ibu melakukan pencatatan awal, sama dia isinya. Nah, yang di X ini Bapak Ibu lakukan perbaikan data pada ikon X. Nah, ini yang di XX ini berarti Bapak Ibu perbaiki. Sorry. Besar. Nah, ini kan X-nya banyak nih, X. Nah, ini diperbaiki, diupload ulang. Ketik ulang, diperbaiki, diupload ulang. Kalau sudah yakin semuanya, ini panjang dia. Kalau sudah yakin semuanya, Bapak Ibu kembali centang, lalu klik simpan. Centang, klik simpan, maka langsung klik OK saja. Ini ada notif dia, data berhasil disimpan. Oke. Nah, maka status tadi setelah itu Bapak Ibu kembali lagi ke menu yang tadi kami perlihatkan di halaman sebelumnya. Yang pada saat perbaikan kan Bapak Ibu pilih perbaiki sekarang. Nah, setelah Bapak Ibu klik simpan, Bapak Ibu langsung klik ajukan validasi data. Ya, bedakan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat mau melakukan perbaikan, itu Bapak Ibu pilih yang tombol biru ini, perbaiki sekarang.
Nah, selesai melakukan perbaikan, Bapak Ibu pilih ajukan validasi data. Seperti itu dia. Ini isinya sama saja nih Bapak Ibu dengan yang tadi pada saat Bapak Ibu ngisi permohonan baru, sama dia. Setelah Bapak Ibu klik apa namanya nih? Ajukan validasi data, maka selanjutnya oh sudah berakhir ya. Maka selanjutnya kembali notifikasi ini Bapak Ibu ya. Ini. Maka notifikasi yang ini akan berubah. Di sini 0, di sini jadi 1. Jadi gitu. Saat Bapak Ibu input baru setelah simpan di sini 1, maka Kementerian PUPR melakukan pengecekan. Nah, maka setelah dia ngecek ternyata ada perbaikan, maka 1-nya pindah ke sini. Nah, setelah kita lakukan perbaikan, nah maka di sini kembali 0, sini kembali 1. Jadi seperti itu dia rutenya. Sampailah nanti tahapannya sini dia. Satunya tahapan penetapan, kalau udah validasi tahapan penetapan, lalu ini SDPK tercatat. Ini keluar tuh nomor serinya. Oke. Nah, kalau yang ini dokumen terakhir Bapak Ibu, ini yang tadi yang kami kirim juga 6 lampiran. Jadi utamanya terkait draft-draft surat ini Bapak Ibu dari nomor 2 sampai dengan nomor 6 ini sebenarnya ada juga di aplikasi, tapi takutnya Bapak Ibu misalnya bingung mau ngedownloadnya. Nah, ini kami sudah downloadkan dan sudah kami kirimkan. Biar lebih mempermudah Bapak Ibu lah menyiapkan menyiapkan dokumen-dokumen. Termasuk permen PU, Bapak Ibu tadi lihat lampirannya dari halaman 71, Bapak Ibu cek mana SBU Bapak Ibu, itu cek satu-satu. Atau kalau bingung, misalnya bingung nih terlalu banyak nih. Nah, nanti bisa koordinasi ke DPD atau ke DPC atau ke kami, nanti kami langsung kirimkanlah daftar alat yang sesuai dengan SBU-nya Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan Permen 8. Seperti itu. Oke, sudah selesai materinya Bapak Ibu. Nanti selain sudah estafet tadi Mas Helmi kirim di kolom chat, juga nanti kami kirim setelah ini melalui email yang Bapak Ibu daftarkan pada saat absensi. Lalu selanjutnya kami juga membuka ruang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu berkoordinasi melalui WhatsApp atau nanti bisa berkoordinasi dengan kawan-kawan di DPD. Bisa juga kita terbuka peluang. Nah, termasuk nanti kita coba menyiapkan, nanti akan kita distribusikan kepada melalui email atau kepada DPD nanti rekapitulasi progres pengisian input data permohonan peralatan ini. Nah, jadi itu akan kita serahkan kepada Kementerian PUPR melalui DKSDK biar bisa di follow up langsung sehingga bisa misalnya kita nggak tahu nih masalahnya di mana, misalnya kayak Pak Ketua tadi kan. Jadi itu kita coba tanya langsung, nanti jemput bola ke DKSDK-nya untuk dapat ditindaklanjuti segera. Oke, baik Bapak Ibu. Sekian penyampaian materinya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung silakan, atau kembali saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Ya, new message. Oke. Surat pernyataan kami coba tanpa materai hanya pakai di upload. Berarti Bapak Ibu sesuai dengan yang disampaikan kawan kita dari Metal Group Construction bahwa beliau sudah melakukan pengajuan permohonan surat layak pakainya, pernyataan layak pakainya menggunakan tanda tangan dan stempel, ternyata di-approve. Nah, jadi Bapak Ibu ini informasi baru untuk kita yang bergabung di sini bahwa itu sudah bisa tanpa menggunakan materai. Terima kasih untuk kawan Metal Group Construction atas informasinya. Lalu selanjutnya dari Bayu PT RAS. Untuk dokumen peralatan yang sewa, nanti kan pihak dari sana upload juga ke SIMPK. Pertanyaan saya, apakah sebentar ya. Apakah pihak PT yang kita sewa juga daftar akun SIMPK? Oh ya, benar Pak. Jadi dia duluan nih yang mengupload
alatnya yang mau kita sewa itu ke dalam aplikasi Simpeka ini. Nah, yang harus disiapkan oleh kawan-kawan penyewa, pertama pastikan perjanjian sewanya minimal itu 1 tahun, minimal 1 tahun. Itu yang pasti. Yang kedua, karena ini pokok bahasan hari ini kita masih membahas terkait mengupload peralatan sendiri. Jadi untuk ketentuan sewa, bagaimana setelah kawan rental tadi mengupload dan sudah dapat nomor serinya, itu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai penyewa itu akan kita bahas di sesi selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi yang pasti diingatkan kepada kawan yang merentalkan alatnya, yang pertama dia harus juga membuat akun di SIMPK dan mengupload peralatannya di SIMPK. Nah, tugas Bapak Ibu menyiapkan dokumen sewa atau secara bersama-sama menyiapkan dokumen sewa yang mana durasinya minimal 1 tahun. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah jam 3 ini Bapak Ibu. Sudah jam 3, kalau tidak ada pertanyaan langsung, mungkin bisa kita sudahi dulu pertemuan kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Jadi kembali kami ingatkan, ini bukan BIMTEK kita pertama dan terakhir terkait SIMPK, ini akan berlanjut terus Bapak Ibu, sehingga memang ya halo, sehingga memang semua anggota Perkopindo memang dapat melaksanakan penginputan data secara mandiri. Nah, kami juga mengingatkan jangan lupa mengisi absen, karena selain materi kami kirim di kolom chat, nanti kami kirim juga melalui email Bapak Ibu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta bimbingan teknis peralatan, pengisian peralatan di SIMPK. Terima kasih juga kepada kawan-kawan tadi yang banyak memberikan masukan terhadap BIMTEK kita sehingga menambah hasanah, sehingga bisa memaksimalkan nanti materi-materi yang akan kita laksanakan selanjutnya. Untuk BIMTEK yang ke depan, kami silakan untuk Bapak Ibu, mana yang agak bingung misalnya untuk melakukan input secara sendiri, nah itu boleh datanya kirim ke kita, nanti pada saat BIMTEK kedua nanti kita langsung, secara langsung nih, karena kita sudah masing-masing pegang dokumennya. Jadi tahapan pertama saya menjelaskan materi ini kembali untuk kawan-kawan mungkin yang belum ikut. Nah, yang kedua ke sesi selanjutnya itu kita langsung BIMTEK. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar maksimal BIMTEK kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan, saya sebagai pemateri mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi, baik disengaja ataupun yang tidak kami sengaja, karena memang saat ini kita sama-sama belajar dan hal ini memang harus segera kita sampaikan kepada kawan-kawan agar memang kawan-kawan anggota kita terhindar dari memang pembekuan itu Bapak Ibu. Itu semangat kami melaksanakan BIMTEK ini. Lalu selanjutnya Bapak Ibu silakan nanti sering mengakses website kami di perkopindo.org.id. Nah, kami akan mengupdate di situ kegiatan-kegiatan dan juga nanti kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui email ataupun melalui telepon atau WA. Nah, selanjutnya nanti mungkin kami akan juga meminta Bapak Ibu mengisi kuesioner terhadap kinerja asosiasi atau terhadap masukan terkait kegiatan pemberdayaan yang Bapak Ibu perlukan, sehingga memang kegiatan-kegiatan yang nanti kami laksanakan itu memang berdampak baik untuk badan usaha Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Ahmad yang sudah memberikan materinya pada siang hari ini. Sekedar informasi untuk para peserta BIMTEK untuk mengisi daftar hadir yang kami kirim di kolom chat. Karena materi juga akan kami kirim via email yang terdaftar di daftar hadir. Baik, terima kasih banyak kepada
peserta yang hadir pada siang hari ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Izin live ya.